Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat Excel. Pada kesempatan ini kita akan sharing tutorial bagaimana cara memasukkan nama di sini secara otomatis sesuai dengan bergantinya angka di bagian sini ya. Nah, kita akan buat dari nol. Nah, ini kita akan hapus ya terlebih dahulu. Warna tanda kuning ini saya no fill, kemudian saya ganti kosongkan seperti ini saya delete. Kemudian nama di bagian sini saya hapus. Ini adalah rumus yang akan kita praktekkan sebentar lagi. Nah, kemudian ini saya contoh buat sederhana kayak gini dulu ya. Nah, bahwa ini nama orang. Nah, sesuai dengan yang ada di data sini. Ini datanya ya. Nah, ini datanya. Saya contohkan aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu terkait dengan cara membuat SK aplikasi guru. Nah, SK guru ini saya ganti, maka nama di sini berubah sesuai dengan nomor urutnya di sini. Begitu juga di sini akan berubah sesuai dengan nomor urut. Nomor urut ini ada di data guru ini. Kemudian di sini wajib diisi 1 sampai 30 misalkan ya. Kemudian nama gurunya silahkan diisi, semua ini diisi. Ini nah, terserah ini data apa yang akan kita isi. Bagaimana cara memanggil di sini sesuai dengan nomor urut dan ada di tengah-tengah kalimat. Nah, ini ya. Contoh biar tidak terlalu lama saya buat tutorial. Contoh kita ini saya buat sheet kosong, hanya dikasih data seperti ini ya. Kemudian bahwa titik-titik ini nama orang yang akan kita panggil dari data ini sesuai dengan nomor urut ini. Caranya terlebih dahulu teman-teman silahkan blok bagian sini, bagian yang tidak ada kan data hanya sampai sini. Nah, ini kita bisa tempatkan di pinggirnya ini merge center. Kemudian teman-teman kasih tanda warna kuning misalkan. Nah, di menu atas di Excel ini kita perlu menampilkan developer. Caranya ketik atau klik file, kemudian more atau pilih option di sini ya. Kemudian di bagian customize ribbon kita klik ini, pilih centang developer, kemudian OK. Nah, di bagian developer ini kita pilih menu insert, kemudian pilih form control spin button sini. Kemudian kita geser di bagian sini, kemudian tempatkan sesuai dengan data yang ada di sampingnya warna kuning. Nah, bagaimana cara memunculkan angka sehingga ketika diklik ini angkanya berubah 1, 2, 3 dan seterusnya? Kita akan klik kanan format control, kita pilih control. Ini banyaknya data guru yang tadi, maka ini 30. Kemudian ini arahkan ke sini, kemudian OK. Nah, agar rapi silahkan ini diganti 26 misalkan, ini diganti Arial misalkan fontnya. Ini kita ganti Arial. Fontnya terserah teman-teman, kalau pakai font ini silahkan dipertebal. Nah, langkah selanjutnya teman-teman agar ini memanggil data. Nah, ini kan sampai 0 ya. Maka di format control ini minimum value ini kita harus ganti angka 1. Oke, maka dia angka 1, mulainya dari angka 1. Bagaimana data ini terpanggil nama-nama sesuai dengan nomor urut ada di tengah-tengah ini, bahwa nama pertama itu Edi SPD misalkan, maka di sini di bagian kalimat ini ketikkan sama dengan, nah ini ya. Nah, ini lihat di sini rumusnya. Baru setelah itu tekan tanda petik 2 ini. Kemudian di bagian sini tekan tanda petik 2 lagi, baru kita ketikkan dan tanda dan kayak gini. Kemudian ketik VLOOKUP, klik 2 kali, arahkan ke sini, baru kita kasih tanda koma seperti ini. Kemudian arahkan ke data. Data ini dari nomor ini kolom 1,
Ini jangan dihitung kolom ya. Ini kolom 1, ini kolom kedua, bagian nama ini, jenis kelamin kolom ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Maka ini ada di kolom 2. Maka arahkan di bagian sini dulu, semuanya di blok. Kemudian ini biar tidak bergeser, tekan F4 seperti ini ya. Tekan F4. Sudah. Nah, kemudian teman-teman baru kita ketikkan tanda koma di sini. Tadi nama itu ada di kolom kedua di data ini. Maka kita ketikkan angka 2, kemudian tanda koma lagi seperti ini, kita pilih false. False. Nah, ini klik 2 kali. Tutup kurung kayak gini. Kemudian kasih tanda dan lagi kayak gini, kemudian habis itu kita shift, tekan shift, tanda petik 2. Karena ini ada tanda petik 2, maka di sini juga dikasih tanda petik 2. Enter, sehingga nama ini berubah menjadi data sesuai nomor urut. Saya ganti, nah berubah menjadi Subairi. Ini nomor urutnya ya, Subairi. Jadi ini disebut kolom kedua. Sekarang teman-teman, kita lihat nama ini sama dengan ini ya. Kalau sama teman-teman, cukup dari VLOOKUP ini kita sampai false ini ya. Cukup kita copy, enter, kita arahkan ke sini, copy paste di bagian sini, maka tinggal kita ketikkan di sini sama dengan kayak gitu. Nah, tanda petik 2, kemudian titik 2 spasi, kemudian habis itu tanda petik 2 kasih tanda dan kayak gini, kemudian di sini tutup dengan tanda dan lagi, kemudian tanda petik 2. Nah, ini sudah rumusnya, tinggal enter sehingga yes, maka di sini sudah berubah menjadi Subairi. Ini ke tengah, ini ke samping kayak gitu ya. Nah, ini di merge center dikosongkan kayak gini. Sudah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini juga ini kecil atau kotaknya terbagi menjadi pada datar, kolomnya ini aslinya bawaan seperti ini, kita merge center seperti ini. Nah, tinggal kita bagian sini ini karena ada tanda petik 2, maka di sini ditutup dengan tanda petik 2 ya, teman-teman. Nah, beda dengan yang tadi ini tanda petiknya 1, tapi di belakang masih ada satu lagi seperti ini ya. Baik, kita akan coba praktekkan kembali di bagian sini. Ketikkan sama dengan tanda petik 2, kemudian titik 2 spasi, tanda petik 2 kasih dan seperti ini, VLOOKUP, klik 2 kali, arahkan ke sini ya, bagian sini, kemudian kasih tanda koma, kemudian data, pilih di bagian sini, bagian sini, kita lihat akan memanggil tempat tanggal lahir di sini ya. Nah, karena dipanggil tempat tanggal lahir ini ada di kolom ke-1 dari nomor, kolom kedua, kolom ketiga, kolom ke-4, maka kasih tanda koma. Nah, sebelum tanda koma kita tekan di bagian belakang sini F4 sehingga ini ngunci ya teman-teman. Kita ketikkan di sini koma, kemudian ketikkan angka 4, kemudian koma lagi, pilih false, klik 2 kali, kemudian tutup kurung kayak gini, kemudian habis itu kasih tanda dan, kemudian tanda petik 2. Nah, ini tanda petik 2 yang pertama, maka di sini tanda petik 2 lagi, satu kali lagi. Seperti ini, enter. Biar ke pinggir seperti ini. Nah, untuk bagian sini juga sama ya teman-teman. Karena di bagian sini untuk pendidikan itu ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, maka cukup kita copy ini semuanya, kemudian copy, kemudian enter. Ini di bagian sini kita ketik paste di bagian sini ya. Ini ganti kolom kelima, enter. Nah, ini S1 kita geser seperti ini. Lalu bagaimana di bagian sini tanggal ini? Kita lihat di data ini kan ada tanggal
tanggal, yaitu awal SK dan akhir SK. Ini nomor SK pertama. Nah, ini TMT awal, ini TMT akhir. Ini kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ke 8, ini ke 9. Caranya cukup mudah, teman-teman. Ini di sini, di bagian ini tinggal copy. Nah, kemudian enter. Nah, di bagian sini kayak tadi. Nah, ini sama dengan tanda petik 2. Kemudian di bagian sini tanda petik 2. Kemudian ini di paste yang tadi, di copy ini, di paste ini tinggal dihapus ya. Karena setelah titik 2 ada tanda dan. Kemudian di sini teman-teman tinggal dihapus titik 2 satu kali, ini hapus. Kemudian ini tinggal diganti 8. Nah, yang bagian sini copy lagi, kemudian klik di bagian sini paste, ini diganti angka 9, kolom ke 9. Kemudian baru tekan di belakang, ini jangan lupa ditutup dengan tanda petik 2 seperti ini ya. Nah, baru kita enter, sehingga dari tanggal 01 Juli 23 sampai 30 Juni 2024 akan diangkat sebagai guru tetap yayasan. Saya ganti, maka dia berubah secara otomatis. Ganti, dia akan berubah, kecuali yang ini karena semuanya sama setiap pengangkatan SK. Maka itu tutorial singkat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.